Inilah sebagian dari banyak cerita yang menakjubkan dari api penyucian atau purgatorium atau purgatori yang kita yakini dalam iman Katolik. Cerita diperlihatkan secara luar biasa dari jiwa-jiwa di api penyucian ke berbagai orang suci dan mistikus. Api penyucian dalam istilah Latin purgatorium adalah suatu keadaan peralihan setelah kematian fisik untuk menyucikan atau membersihkan jiwa. Karena Gereja Katolik percaya pada karya pengudusan Yesus Kristus, realitas keadilan dan belas kasihan Tuhan, dan fakta bahwa manusia memiliki dua pilihan untuk kekekalan, surga atau neraka. Karena api penyucian, jika dipahami dengan benar, adalah karya belas kasihan dan anugerah Tuhan, dan demikian pula wahyu kasih-Nya. Padre Pio memberikan kesaksian berikut ini kepada Uskup Melfi, Yang Mulia Alberto Costa dan juga pemimpin biara. Padre Lorenzo dari San Marco bersama dengan 5 saudara lainnya. Salah satu dari 5 saudara itu, Frater Alberto de Apolito dari San Giovanni Rotondo menuliskan kisah ini sebagai berikut. Pada suatu senja di musim dingin setelah hujan salju lebat, di biara, hampir malam, Padre Pio sedang duduk di dekat perapian di ruang tamu dan asyik berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki tua, mengenakan jubah kuno yang masih dipakai oleh para petani Italia Selatan, kemudian duduk di sampingnya. Padre Pio menyatakan, "Saya tidak dapat membayangkan bagaimana dia bisa memasuki biara pada malam seperti ini, karena semua pintu telah terkunci." Kemudian Padre bertanya kepadanya, "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" Kemudian orang tua itu berkata kepadanya, "Padre Pio, saya Pietro di Mauro, putra Nicola, yang dipanggil Prekoko. Saya meninggal di biara ini pada tanggal 18 September tahun 1908, di sel nomor 4, ketika biara San Giovanni Rotondo itu masih berupa rumah miskin." Orang itu bercerita, "Suatu malam saat berada di tempat tidur, saya tertidur dengan cerutu yang menyala, yang membuat kasur terbakar dan akibatnya saya mati tersedak asap dan terbakar. Saya sekarang berada di api penyucian. Saya memerlukan misa suci agar bisa dibebaskan. Tuhan mengizinkan saya datang ke sini dan meminta bantuan Anda." Setelah mendengarkannya, Pio menjawab, "Yakinlah bahwa besok saya akan merayakan misa untuk pembebasanmu." Lalu saya bangkit dan menemaninya ke pintu biara, menghantar dia pergi. Saya tidak menyadari pada saat itu bahwa pintu sedang tertutup dan terkunci. Saya membukanya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Bulan menyinari alun-alun yang tertutup salju. Ketika saya tidak lagi melihatnya, saya menjadi diliputi rasa takut, dan saya menutup pintu. Masuk ke ruang tamu, saya merasa hampir pingsan. Beberapa hari kemudian, Padre Pio juga menceritakan kisah tersebut kepada Padre Paolino, dan keduanya memutuskan untuk pergi ke balai kota di mana mereka melihat statistik vital untuk tahun 1908 dan menemukan bahwa pada tanggal 18 September tahun itu, seorang Pietro di Mauro sebenarnya meninggal karena luka bakar dan sesak napas di kamar nomor 4 biara, yang kemudian digunakan sebagai rumah para tunawisma. Pada waktu yang hampir bersamaan dengan kejadian sebelumnya, Padre Pio menceritakan kisah yang lain kepada Frater Alberto tentang penampakan jiwa lain dari api penyucian, yang juga terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Dia menuturkan sebagai berikut, "Suatu malam, ketika saya sedang asyik berdoa di paduan suara sebuah gereja kecil, saya terguncang dan terganggu oleh suara langkah kaki, juga lilin dan vas bunga yang dipindahkan ke altar utama.
Saya berpikir bahwa seseorang pasti ada di sana. Saya berseru, "Siapa itu?" Tidak ada yang menjawab. Saat kembali berdoa, saya kembali diganggu oleh suara-suara yang sama. Bahkan, kali ini saya mendapat kesan bahwa salah satu lilin yang berada di depan patung Bunda Maria yang berkah, terjatuh. Ingin melihat apa yang terjadi di altar. Saya berdiri, mendekati jeruji dan melihat, di bawah bayangan cahaya lampu tabernakel, seorang biara muda sedang melakukan pembersihan. Saya berteriak, "Apa yang kamu lakukan dalam kegelapan?" Biarawan muda itu menjawab, "Saya sedang bersih-bersih." "Kamu membersihkan dalam kegelapan?" Saya bertanya, "Siapa kamu?" Saudara kecil itu kemudian menjawab, "Saya seorang novisiat Kapusin, yang menghabiskan masa api penyuciannya di sini. Saya membutuhkan doa." Dan kemudian dia pun menghilang. Padre Pio menyatakan bahwa dia segera mulai berdoa untuknya seperti yang diminta. Dan tidak diketahui apakah dia memiliki hubungan lebih lanjut dengan jiwa khusus ini. Namun, sehubungan dengan jiwa-jiwa di api penyucian, sangat menarik untuk dicatat bahwa kemudian dalam kehidupannya Padre Pio pernah mengatakan bahwa jiwa orang mati yang menempuh jalan ini, jalan menuju tempat kudus, sama banyaknya dengan jiwa orang hidup, tidak diragukan lagi. Ada banyak jiwa dari api penyucian yang mengunjungi Padre Pio untuk memohon doa, pengorbanan dan penderitaannya, agar mereka dapat dibebaskan. Suatu malam di biara San Giovanni Rotondo, para biarawan mendengar ada suara musik dan nyanyian paduan suara. Mereka tidak mengenali dan siapa yang bisa tampil pada waktu itu. Mereka pun menemui Padre Pio yang sedang asyik berdoa, dan menanyakan hal itu kepadanya. Terus, "Mengapa kamu kagum?" "Itu adalah suara malaikat yang membawa jiwa-jiwa dari api penyucian ke surga," jawab Padre. Berikut ini juga beberapa kesaksian. Ketika mereka berbicara atau bertanya pada Padre Pio, suatu ketika, Padre Paolo Covino bertanya kepada Padre Pio, "Apakah orang tua saya selamat?" Padre Pio menjawab, "Ya, benar. Apakah ia menderita seperti jiwa-jiwa di api penyucian?" Padre Pio menjawab, "Ya, jiwa-jiwa di api penyucian tidak lebih menderita daripada saya. Saya yakin saya tidak salah dalam hal ini." Berikutnya seorang Gerardo de Caro melakukan percakapan panjang lebar dengan Padre Pio pada tahun 1943. Dalam catatan tertulisnya, ia bersaksi bahwa Padre Pio memiliki pengetahuan yang pasti tentang keadaan jiwa setelah kematian, termasuk durasi rasa sakit hingga mencapai pemurnian total. Kepada Gerardo de Caro ia berkata, "Kita perlu berdoa bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Kami tidak dapat mempercayai seberapa banyak yang dapat mereka lakukan untuk kami, dengan melalui rasa terima kasih yang mereka berikan kepada mereka yang membayarnya." Dan ini kesaksian Padre Pio Capuano. Dia menunjukkan kegunaan kotak. Setiap kali melewati kotak di atas tangga itu, Padre Pio biasanya memilih nomornya, kemudian melihat daftar di dinding, dan berdoa untuk intensi yang sesuai bagi jiwa di api penyucian. Dalam percakapan santai dengan para biarawan dan teman-temannya, Dr. Gasdia berkata dengan bercanda, "Padre Pio tidak akan pergi ke api penyucian. Dia akan langsung masuk surga." Padre Pio tersenyum menjawab, "Mari kita berjabat tangan," dan menjabat tangannya dengan sangat hangat. Jiwa-jiwa di api penyucian berdoa untuk kita, dan doa mereka bahkan lebih efektif daripada doa kita, karena mereka disertai dengan penderitaan mereka. Jadi, mari kita doakan mereka, dan mari kita doakan mereka untuk mendoakan kita. Jiwa-jiwa di api penyucian membalas doa yang kami panjatkan untuk mereka.
saat kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, kita akan selalu mendapatkan sesuatu kembali. Demikianlah sekelumit dari banyak kisah yang berkaitan dengan api penyucian atau purgatorium, yang dialami seorang Santo Padre Pio. Dalam keyakinan kita umat Katolik, api penyucian mengacu pada penyucian terakhir terhadap mereka yang meninggal dalam keadaan rahmat, dan hanya menyisakan kekudusan yang diperlukan untuk memasuki kebahagiaan surga. Ini sama sekali berbeda dari hukuman bagi orang-orang terkutuk dan tidak berhubungan dengan pengampunan dosa untuk keselamatan. Secara sederhana analoginya, seperti orang membersihkan atau memisahkan kotoran dari batu logam emas, ia memanaskan dan membakarnya untuk menghasilkan emas murni. Demikianlah betapa kebaikan Tuhan kita untuk mensucikan jiwa atau roh kita, agar bisa hidup dalam kekudusan di surganya Bapa. Seperti yang kita yakini sebagai umat Katolik, semoga Tuhan Yesus senantiasa mengampuni segala dosa kita dan memberkati hidup kita. Amin. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.